Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Irawan, mahasiswa angkatan 2, PPG dalam jabatan tahun 2020. Saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG 2020 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 pada tema 5, subtema 2, pembelajaran 3. Ya, baiklah anak-anak, Bapak awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, alhamdulillah kalau keadaan kalian di rumah tetap baik-baik saja. Alhamdulillah masih dilindungi oleh Allah dalam bentuk kesehatan. Mengawali pembelajaran kita pagi ini, marilah seperti biasa kita awali dengan membaca doa. Kali ini Bapak pimpin langsung berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk mengetahui kehadiran kalian hari ini, silakan kalian absen, boleh kalian kirimkan foto kalian, boleh kalian tulis di chat hadir. Silakan, Bapak tunggu. Ya, coba Bapak minta kalian tuliskan atau kirimkan benda-benda apa saja yang ada di sekitar kalian saat ini. Silakan. Ya, bagus sekali jawabannya, beragam ya. Ada yang menjawab paku, jarum, ada pulpen, kunci, tas. Ya, bagus. Dari semua jawaban kalian, manakah yang termasuk ke dalam benda logam? Ya, bagus. Benda-benda tersebut nanti kalian kelompokkan, kemudian kita akan mempelajarinya dalam materi ya, karena tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat mengetahui tentang sifat-sifat magnet. Kemudian kalian juga dapat mengetahui tujuan dan manfaat teks formulir. Ya, baiklah. Kalian kemarin sudah Bapak kirimkan bahan ajar, kemudian LKPD. Sudahkah kalian membacanya? Ya, baiklah. Silakan kalian buka lembar LKPD 1. Kita akan mulai membahas dari LKPD 1 tersebut. Tapi sebelumnya, kalian siapkan juga grup kelompok kalian, kelompok belajar kalian, agar saat membahas LKPD ini kita sudah dalam kelompok-kelompok belajar kalian. Silakan kalian buka LKPD, Bapak tunggu. Sini sudah Bapak buka LKPD. Itu yang pertama, kalian tuliskan nama anggota kelompok kalian. Kalian tuliskan semua nama anggota kelompok kalian. Kemudian kalian baca langkah-langkah kegiatan saat mengerjakan LKPD. Yang pertama, kerjakan tugas bersama teman kelompok. Kemudian amati materi pada PowerPoint dan video berikut ini. Videonya sudah Bapak kirimkan kemarin. Nanti Bapak kirimkan lagi ya, tunggu sebentar. Kemudian dengan cara berdiskusi, analisis sifat-sifat magnet yang ditayangkan dalam video. Dapat kalian tambahkan benda-benda yang ada di sekitarmu tadi. Kemudian tuangkan jawaban kalian pada tabel di bawah ini. Selanjutnya kalian diskusikan, kemudian kirimkan foto hasil kegiatan, kemudian kalian presentasikan. Apabila terdapat masalah yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan kepada teman, boleh tanyakan kepada Bapak di grup sudah. Silakan kalian buat tabelnya. Ini ada tabel, ada benda, nama-nama bendanya apa saja. Boleh yang ada di dalam video, boleh juga yang ada di sekitar kalian.
Kemudian kalian tes nanti, didekatkan dengan sebuah magnet. Kalau dia ditarik oleh magnet, kalian contreng di tempat yang ditarik oleh magnet. Kalau dia tidak ditarik oleh magnet, kalian contreng di tempat yang tidak. Ya, video pada LKPD 1 dapat kalian tonton sendiri-sendiri. Silakan kalian tonton, kemudian kalian isi pada tabel di bawahnya. Selamat menonton. Keberadaan magnet mampu menarik semua benda-benda yang ada di sekitarnya. Manusia sering menggunakan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti speaker, telepon, televisi, bel rumah, dan sebagainya. Di mana alat-alat tersebut memanfaatkan magnet sebagai komponen utama. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Magnet disebut juga dengan besi sembrani. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Walaupun magnet itu dipotong-potong, potongan magnet kecil tersebut akan tetap memiliki dua kutub. Setiap magnet memiliki sifat kemagnetan. Kemagnetan adalah kemampuan benda tersebut untuk menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Kekuatan tarik-menarik benda-benda tertentu disebut dengan gaya magnet. Magnet dapat menarik benda lain. Benda-benda yang ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Benda yang ditarik oleh magnet atau benda magnetis ini terbuat dari logam. Namun, tidak semua logam mempunyai daya tarik yang sama terhadap magnet. Besi dan baja adalah dua contoh materi yang mempunyai daya tarik yang tinggi oleh magnet. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Benda-benda tidak ditarik oleh magnet atau bersifat tidak magnetis terbuat dari kayu, plastik, dan karet. Kekuatan gaya tarik-menarik magnet tidak sama setiap sisi atau bagiannya. Daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut medan magnet. Magnet memiliki beberapa sifat. Berikut sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu dalam jangkauannya. Artinya, tidak semua benda dapat ditarik. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Semakin kuat gaya magnet, maka semakin tebal yang dapat ditembus oleh gaya tersebut. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang keempat, gaya magnet paling kuat terletak di kutub-kutub magnet. Dan yang terakhir adalah apabila kutub yang sejenis atau senama didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tolak-menolak. Namun, apabila kutub yang berbeda didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tarik-menarik. Ya, setelah kalian tonton video sampai selesai ya, nanti kalian diskusikan. Kemudian kalian kerjakan LKPD, kalian isi tabel-tabel pada LKPD tersebut. Ya, bagaimana kelompok 3? Apakah ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau kalian ingin menanyakan, kalian tulis saja, nanti Bapak akan jawab di kelompok ini. Silakan diskusi, waktunya tidak banyak, hanya 15 menit. Ya, bagaimana? Apakah sudah selesai LKPD 1-nya? Silakan kalau sudah selesai, kalian kirimkan foto, kemudian coba kalian presentasikan. Ya, bagus. Silakan kalian presentasikan dengan cara
merekam suara kalian, kemudian kalian kirimkan ke grup ini tentang hasil diskusi yang telah kalian tuliskan tadi. Kemudian teman-teman memperhatikan, selanjutnya kalian mendiskusikan apakah ada yang kurang tepat atau ada yang perlu kalian tanyakan kepada kelompok yang menyajikan. Silakan. Benda yang tidak dapat ditarik magnet adalah gelas plastik, gabus, kertas, dan pensil. Dan benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah paku, kawat, jarum, dan kunci. Ya, bagus sekali, Sesa. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menanggapi. Bapak persilakan. Ya, Bapak bahas ya. Itu tadi sudah benar, hanya saja keterangannya tidak dibacakan. Lebih bagus kalian nanti jika presentasi kalian bacakan. Paku, jarum tadi termasuk benda magnetik atau non magnetik seperti itu. Bagus. Mungkin ada yang lain, Bapak persilakan. Benda yang tidak bisa ditarik magnet adalah gelas plastik, kertas, gabus, kayu, dan lilin. Benda yang bisa ditarik magnet adalah besi, jarum, kunci, paku, garpu. Ya, Naila juga sudah bagus. Hanya saja kurang ya. Ada kurang sedikit yang termasuk benda magnetik dan non-magnetiknya belum disebutkan. Mungkin terakhir teman-teman ada yang ingin melengkapi atau membacakan presentasi hasil kerja kelompok kalian. Bapak persilakan. Benda yang ditarik magnet adalah kunci, paku besi, penghapus, dan penggaris besi. Ya, bagus Priscila, dilanjutkan. Disebut benda apa yang tadi ditarik magnet. Kemudian yang belum ditarik, yang tidak ditarik magnet juga disebutkan. Silakan. Benda-benda yang tidak ditarik magnet adalah lilin, plastik, sendok plastik, gelas plastik, piring plastik, Pak. Benda yang tidak dapat ditarik magnet adalah gelas plastik, pena, penggaris, buku, kayu. Benda yang bisa ditarik magnet adalah sendok besi, kunci, paku besi, uang logam. Benda yang tidak bisa ditarik magnet adalah gelas plastik, aluminium, tembaga. Keterangannya adalah non-magnetik. Benda yang bisa ditarik magnet adalah besi, baja. Ya, terima kasih kalian telah mempresentasikan hasil dari kerja kalian di rumah. Tapi tadi kalian tidak menyebutkan mana yang termasuk benda yang magnetik dan mana benda yang termasuk ke dalam non-magnetik. Ini Bapak tanya, di sini ada kalian tulis penggaris, kemudian buku, kayu, karet, dan penghapus. Itu termasuk ke dalam benda magnetik atau benda non-magnetik. Silakan. Ya, bagus sekali. Jadi ada gabus, kaca, kayu, pensil, penghapus, itu merupakan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet atau disebut benda non-magnetik. Kemudian tadi ada kawan-kawan kalian, ada kalian juga menyebutkan ada paku, ada kunci, ada sendok besi, itu termasuk benda magnetik atau non-magnetik ya. Karet, kayu, penghapus, pensil, toples, kaca, termasuk benda magnetik atau benda non-magnetik. Silakan dijawab. Non-magnetik, Pak. Benda non-magnetik. Ya, kalian boleh lihat pada tampilan PowerPoint kalian yang sudah Bapak kirimkan. Pada lembar ketiga itu ada gambar pensil, peniti, kemudian penghapus, paku, klip, dan sisir ya.
Masih ingatkah kalian tentang percobaan yang telah kalian lakukan di rumah tadi? Mana benda tersebut yang termasuk benda magnetis dan non-magnetis? Tadi kalian jawab, kalau sudah kalian presentasikan, yaitu peniti, paku, penjepit kertas termasuk benda-benda magnetis. Kenapa? Karena dapat ditarik oleh magnet. Kemudian pensil, penghapus, dan sisir merupakan benda non-magnetis. Kenapa? Karena tidak dapat ditarik oleh magnet. Ya, bagus. Mungkin ada yang ingin kalian tanyakan. Perhatikan, di sini Bapak akan menjelaskan pengertian benda magnetik, yaitu benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda ini biasanya terbuat dari logam besi atau logam baja. Sedangkan benda non-magnetik adalah benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Biasanya benda non-magnetik ini tidak mengandung logam. Selanjutnya, sifat-sifat magnet itu yang pertama, dapat menarik benda-benda tertentu, kemudian mempunyai dua kutub, kemudian kutub senama akan tolak menolak, dan kutub yang tidak senama akan tarik menarik. Ya, bagus. Tadi kalian telah mempelajari yang pertama benda-benda magnetik. Apa saja tadi benda magnetik? Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya tadi ada paku, jarum, besi, kunci, sendok besi dan lain-lain ya. Kemudian ada benda non-magnetik. Apa itu? Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya benda yang di sekitar kalian itu ada bangku, meja dari kayu ya. Kemudian ada penghapus, tas, buku, pensil. Bagus. Kemudian sifat-sifat magnet. Itu sifat-sifat magnet yang pertama memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemudian magnet dapat menarik benda-benda tertentu dalam jangkauan tertentu. Yang dapat ditarik itu hanya benda magnetik. Selanjutnya, kutub senama apabila didekatkan akan tolak menolak. Kemudian kutub yang berbeda apabila didekatkan akan tarik menarik. Selanjutnya, gaya magnet dapat menembus benda. Mungkin ada yang ingin kalian tanyakan, Bapak persilakan. Ya, apabila tidak ada yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian buka pada LKPD 2. Itu di situ kita akan mengerjakan dan mengisi sebuah ya, LKPD 2 silakan kalian kerjakan seperti biasa, tulis nama kelompok, kemudian kalian baca langkah-langkah kegiatannya agar tidak salah langkah. Siapkan alat-alat pendukung pembelajaran kalian, kemudian simak video berikut dengan seksama. Videonya sudah Bapak kirimkan, kemudian bisa juga kalian nonton melalui link YouTube tersebut. Kemudian melalui diskusi, identifikasi komponen atau tujuan manfaat teks formulir. Kemudian tuliskan pada kolom yang sudah disediakan. Isi formulir yang sudah disajikan dalam LKPD ini, kemudian kirim foto kegiatan, kemudian kalian presentasikan. Di sini ada dua tugas kalian, yang itu tujuan mengisi formulir atau manfaatnya apa, kalian tuliskan. Setelah itu di sini ada formulir dalam bentuk riwayat hidup. Silakan kalian isi berdasarkan data pribadi kalian masing-masing. Kemudian apabila sudah selesai, bisa kalian kirimkan, kemudian coba kalian presentasikan. Apabila menemui kesulitan, bisa berdiskusi di dalam kelompok kecil kalian, akan Bapak bantu dan akan Bapak bimbing. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Waktu mengerjakan, Bapak kasih waktu 20 menit. Terima kasih. Untuk diskusi kelompok selanjutnya, yaitu pada LKPD 2, kalian harus menonton terlebih dahulu video tentang formulir berikut ini, agar kalian dapat mudah dalam berdiskusi dan mengisi LKPD.
ini kita akan belajar tentang formulir. Pernahkah kalian melihat sebuah formulir? Atau mempunyai pengalaman mengisi formulir? Nah, anak hebat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, formulir adalah lembar isian atau surat isian. Formulir merupakan alat untuk merekam atau mendapatkan informasi, berisi identitas diri atau hal lain sesuai keperluan orang yang bersangkutan. Dalam pengisian formulir hendaknya mengisi dengan data yang sebenarnya. Apa saja sih tujuan dibuatkan formulir? Yang pertama, mempermudah pencatatan data. Kenapa mudah? Karena data yang dikumpulkan yang ada di formulir itu saja. Jadi, orang yang mengisi formulir akan menjawab pertanyaan yang ada di formulir saja. Mudah kan? Yang kedua, mempercepat kegiatan administrasi. Kegiatan pengisian formulir ini bisa dilakukan secara bersama-sama karena setiap orang memiliki formulir yang berbeda. Apalagi di era digital seperti sekarang, formulir bisa dibuatkan secara online, jadi lebih cepat dan lebih mudah kan? Tiga, mendapatkan data yang akurat. Hal ini bisa dilakukan karena yang mengisi adalah orang-orang yang bersangkutan, sehingga data yang diisi sesuai dengan data yang sebenarnya. Contoh formulir. Formulir pendaftaran, formulir slip bank, wesel pos, daftar riwayat hidup, dan lain-lain. Petunjuk pengisian formulir. Tujuannya, yang pertama, mempermudah pengisi formulir dalam mengisi formulir. 2. Data isian yang diminta sesuai dengan petunjuk. Petunjuk pengisian formulir biasanya terletak di bagian bawah formulir, seperti pada contoh pada gambar, atau dibuat terpisah dari formulirnya. Nanti kalian tonton sampai habis sehingga kalian dapat mengisi LKPD dengan mudah karena jawaban atau pertanyaan yang di LKPD jawabannya ada di dalam video tersebut. Ya bagus, apabila sudah selesai bisa kalian kirimkan di grup. Kemudian seperti biasa kalian presentasikan langsung. Jika sudah selesai, kalian foto, kemudian kalian kirimkan LKPD Bahasa Indonesia, kemudian kalian presentasikan seperti tadi. Bapak harapkan semua mempresentasikannya agar mendapat nilai keaktifan dari Bapak. Tujuan mengisi formulir yaitu 1. Mempermudah pencatatan data. 2. Mempercepat kegiatan administrasi. 3. Mendapatkan data yang akurat. Ya, silakan kalian kirimkan LKPD yang kedua, kemudian kalian presentasikan seperti biasa. Teman-teman, silakan memperhatikan, kemudian silakan kalian tanggapi atau kalian tanyakan apabila kurang jelas dari presentasi teman kalian. Tujuan mengisi formulir yaitu 1. Mempermudah pencatatan data. 2. Mempercepat kegiatan administrasi. 3. Mendapatkan data yang akurat. Ya, Priscila bagus. Silakan teman-teman yang lainnya menanggapi atau teman-teman lainnya ingin presentasi seperti Priscila, Bapak tunggu. Ya, Farel, bagus. Mempercepat kegiatan administrasi ya. Kemudian tadi yang ketiga itu ada mendapat data yang akurat. Tulisan yangnya itu jangan disingkat-singkat seperti itu, tulis yang benar. Paham ya? Untuk teman-teman yang lainnya silakan jangan diulangi lagi. Tujuan dari formulir adalah mempermudah pencatatan data, mempercepat kegiatan administrasi, mendapatkan data yang akurat.
Tujuan mengisi formulir yaitu mempermudah pencatatan data, mempercepatan kegiatan administrasi. Bapak harapkan Tujuan mengisi formulir yaitu 1. Mempermudah pencatatan data. 2. Mempercepat kegiatan administrasi. 3. Mendapatkan data yang akurat. ya, silakan kalian kirimkan LKPD yang kedua, kemudian kalian presentasikan seperti biasa. Teman-teman silakan memperhatikan, kemudian silakan kalian tanggapi atau kalian tanyakan apabila kurang jelas dari presentasi teman kalian. Ya, selanjutnya setelah kalian menonton cara mengisi formulir di LKPD 2 bagian yang paling akhir, itu silakan kalian isi formulir dalam bentuk daftar riwayat hidup. Nanti kalian isi menggunakan data pribadi kalian masing-masing ya. Itu tugasnya individu. Kemudian nanti dikumpul seperti biasa untuk Bapak nilai. Silakan, selamat mengerjakan. Ya, silakan kalian kirimkan LKPD yang kedua, kemudian kalian presentasikan seperti biasa. Teman-teman, silakan memperhatikan, kemudian silakan kalian tanggapi atau kalian tanyakan apabila kurang jelas dari presentasi teman kalian. Ya, pengertian formulir. Formulir adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan yang harus diisi. Formulir juga disebut dengan borang. Formulir merupakan alat untuk merekam atau mendapatkan informasi. Formulir berisi identitas diri dan keperluan orang tersebut. Hal penting dari pengisian formulir adalah mengisi dengan data sebenarnya. Dengan formulir, pengisian data akan seragam dan dapat menghemat waktu, biaya, serta tenaga. Tahukah kalian bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang? Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian atau menjadi anggota sebuah tim, mengurus suatu kegiatan, atau melamar pekerjaan. Ya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Mudah-mudahan kalian mengikuti dengan baik. Tadi kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat dari magnet. Yang pertama, magnet itu memiliki dua kutub. Yang pertama, kutub utara dan kutub selatan. Kemudian, magnet dapat menarik benda-benda tertentu dan dalam jangkauan tertentu. Ingat, benda yang dapat ditarik magnet yaitu hanya benda magnetik. Contohnya, kalian ingat-ingat sendiri ya. Kemudian, kutub yang senama apabila didekatkan akan tolak-menolak. Sedangkan apabila kutub yang tidak senama didekatkan akan tarik-menarik. Mudah-mudahan kalian ingat tentang ciri-ciri magnet. Kemudian, tujuan dan manfaat dari menulis formulir. Yang pertama tadi mempermudah pencatatan data, kemudian mempercepat kegiatan administrasi. Selanjutnya yang terakhir siapa yang ingat? Ya, mempercepat atau mendapatkan data yang akurat. Ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar di rumah. Ingat, kita dalam masa pandemi, jadi kalian harus selalu menerapkan protokol kesehatan di rumah. Ya, baiklah, apabila tidak ada yang ingin kalian tanyakan, selanjutnya Bapak ingin mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi yang telah kita pelajari. Nanti Bapak kirimkan Google Form, kemudian kalian mengerjakan seperti biasa. Ingat, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalian tuliskan nama, kemudian nomor absen, kemudian kalian kerjakan. Bapak tunggu sampai jam 2 siang ini. Mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini,
Kita akhiri dengan membaca doa. Membaca doa mulai. Selesai. Ingat pesan Ibu, karena kita masih ada dalam masa pandemi, itu terapkan protokol kesehatan. Yang pertama, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, memakai sabun. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan kita dapat bertemu, bertatap muka secara langsung dalam pembelajaran. Selamat belajar di rumah. Sampai jumpa. Semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.